Hai semuanya, perkenalkan aku Dika Trimesya. Aku akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Rumah Air karya Anton Kurnia. Jika hujan singgah, Mama akan gelisah. Hujan memang anugerah. Pohon-pohon yang kekeringan, daun-daun yang kehausan, dan rumput-rumput ranggas yang akan senang menerima guyuran air segar basah. Tapi hujan juga bisa menjadi musibah. Air yang melimpah ruah, tapi tak lancar mengalir, bahkan menjadi banjir. Rumah kami yang mungil pun dipaksa menjadi rumah air. Sejak ibu pindah ke Jakarta untuk bekerja, agar aku bisa tetap bersekolah tanpa kekurangan biaya, aku tinggal bersama Aki dan Mama, orang tua among bapak. Rumah warisan bapak yang terletak di batas kota cukup jauh dari tempat tinggalku sekarang. Disewakan kepada tetangga yang memerlukan rumah bagi anaknya yang baru menikah. Rumah Aki yang pensiunan guru sekolah dasar tidaklah luas. Bangunan sederhana itu punya 2 kamar mungil dan halaman depan kecil yang dipenuhi aneka tanaman. Ada pohon jambu air yang ditanam Aki persis bersama dengan hari aku dilahirkan. Dan kini sudah tumbuh tinggi dan rajin berbuah. Ada melati yang selalu subur, bunganya wangi dan aromanya selalu membuatku rindu kepada ibu. Ada bunga cangkok wijaya kusuma yang sesekali mekar saat fajar. Ada juga kuping gajah yang berdaun lebar. Rumah itu terletak tak jauh dari sebatang sungai yang alirannya membelah kota kami, hingga ke tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi. Jika hujan menderas dan air sungai meluap, pasti rumah kami menjadi rumah air. Itulah yang kerap membuat Mama gelisah saat hujan tiba. Selama hidupku yang pendek, rumah Aki bisa menjadi rumah termungil dan terburuk yang pernah kuhuni. Namun, kehidupanku di rumah itu adalah salah satu masa terindah dalam ingatanku. Kami mungkin hidup serba terbatas, tapi kami bahagia. Kami saling menyayangi. Aku menemukan kebebasan masa kecil yang membahagiakan dan hidup yang gembira apa adanya. Jika semasa bapak masih ada, aku hidup nyaman di rumah yang bagus. Segala keperluan nilai yang bantu, berangkat sekolah diantar sopir. Kini aku harus belajar lebih mandiri. Mandi sendiri pada waktu tanpa harus disuruh. Makan seadanya, pergi sekolah naik angkot. Aku sungguh merasa bahagia di tengah segala keterbatasan ini. Seperti sore-sore musim hujan yang lain, sore itu hujan turun dengan seenaknya. Kotaku yang dingin, kian terasa dingin. Aku duduk memeluk lutut di atas kursi panjang. Masih kupakai celana merah bekas sekolah. Di kursi sebelah, Aki duduk menumpang kaki. Kakinya berbarut sarung kotak-kotak biru putih. Rambut putihnya tertutup kopiah hitam. Kami mendengarkan radio. RRI sedang mengudarakan secara langsung pertandingan sepak bola Persib tertinggal 0-1 dari PSMS. Di dapur yang terletak persis di samping ruang tempat kami duduk, Mama tengah mengoreng tempe tepung. Mama pandai sekali membuat tempe tepung yang enak. Mungkin itu karena racikan bumbunya yang istimewa. Setiap hari Mama selalu menyajikan tempe tepung. Lauk makanan yang lain boleh berganti, tapi tempe tepung selalu ada. Kami tak pernah bosan melahapnya. Siapa pula yang bosan menikmati sesuatu yang menyenangkan. Saat Aja Surajat berkelut lincah mengiringi bola di rusuk kiri pertahanan lawan melewati rekaman suar di batu bara yang melepaskan umpan manis ke arah Jajang Nurjaman. Halilintar menggelegar, mengejutkan kami bertiga. Hujan yang semula turun dengan seenaknya berubah deras. Bunyi hujan yang kian lebat, tingkai deru angin, membuat suara penyiar radio tak jelas terdengar. Tapi dari nadanya, naga-naganya tadi, Jajang gagal lagi mengoyak jala lawan. Aku menatap keluar jendela kaca. Hujan angin membuat pemandangan di luar seperti terhalang tirai air. Air turun dari langit, susul menyusul, berlapis-lapis, henti-henti. Udara sedingin es loli. Kurapatkan kaki. Cukup lama hujan deras mendera, suara air tumpah tak juga mereda. 9 detik setelah Aja menuduk bola menjebol sudut kiri gawang Punada Meka, terdengar Mama berseru dari kamar mandi terbuka yang hanya bersekat dinding tembok setinggi leher orang dewasa dan berbatasan langsung dengan dapur. Air masuk dari kakus, banjir! Teriak Mama setengah panik. Pertandingan masih tersisa 27 menit, tapi kami sudah tak peduli. Kami kalang kabut membereskan barang-barang berharga yang harus diselamatkan agar tak menjadi korban banjir.
Kami juga membereskan kursi, menumpukan di atas meja agar alasnya tak terbasahi banjir. Mama sigap membereskan perabotan dapur, termasuk kompor, dan menaruhnya di tempat yang agak tinggi. Tempe tepung yang baru sebagian selesai digoreng, cepat-cepat ditaruh di atas piring dan disimpan di tempat yang nyaman. Sementara itu, air terus menghambur masuk, makin meninggi, tak bisa dicegah, dan mengguyur bumi. Rumah kami pun jadi rumah air seperti kolam ini. Air telah setinggi pinggangku dan sebagian barang-barang mengapung di tengah genangan air kecoklatan, bercampur kotoran dan sampah di dalam rumah. Aki memutuskan agar kami mengungsi ke rumah tetangga yang letaknya lebih tinggi. Terlatih-latih, dengan susah payah kami bertiga melangkah mengarungi banjir. Sebelum meninggal ke rumah, Mama sempat membuat tas tangan kecil berisi barang berharga dan termasuk buku tabungan untuk mengambil uang pensiunan Aki dan sedikit simpanan perhiasan. Tapi kami tak sempat membawa radio dan tempe tepung. Di rumah Bu Sugih, janda setengah baya itu, di rumahnya lapang yang letaknya permukaan halamannya lebih tinggi dari permukaan gang kecil kami. Sudah ada beberapa tetangga yang sudah tengah mengungsi. Bu Sugih menyambut kami yang basah kuyup oleh air hujan dan banjir dengan senyum hangat, lalu menyungguhi kami masing-masing segelas teh manis yang hangat. Sambil duduk mencangkung di teras halaman Bu Sugih, aku menyeruput teh pelan-pelan, hangatnya sampai ke hati. Dari situ aku bisa melihat bagian samping rumah kami yang tergenang banjir. Seraya menatap hujan yang terus turun, aku melamun. Ada sesuatu yang gue sesalkan. Mengapa tadi tidak membawa radio? Jika ada radio, tentu kami melanjutkan menyimak pertandingan sepak bola, menghibur hati di tengah tragedi. Bu Sugih memang baik budi, tapi aku tak yakin senang mendengarkan pertandingan sepak bola. Lagi pula aku selalu sungkan untuk memintanya menyalakan pesawat radio. Dalam hawa dingin menggigil, ditingkahi derai hujan, aku menanar air banjir bercampur sampah yang kecoklatan. Kubayangkan diriku mencoba bermain jagoan, mengirim bola liuk-liuk melewati pemain lawan, lalu mencetak gol kemenangan. Seluas stadion bersorak kegirangan. Aku bahagia, tak terkatakan, setidaknya di dalam lamunan. Namun, di luar air kota tetap mengenang tinggi, menghanyutkan segala sampah dari kali, mengeluhkan rumah kami yang tampak bagi sampingnya dari sini, dikepung banjir serupa rumah air.